Wa sunna lisami'ihima sima'an yumaizul hurufa ayyakula wala mutawadi'an mithla qawlihima. Kata Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Hadisnya itu, apabila kamu mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh orang yang azan tersebut. Itu perintahnya, ya. Sedangkan orang azan itu Allahu Akbar, kita ucapkan juga kalimat yang diucapkan oleh orang yang azan. Ya, faqulu mithla ma yaqulu, kata Nabi, diucapkan, ikuti apa yang diucapkan oleh orang yang azan. Maka jadi hukum fikihnya wa sunnah lisami'ihima. Nabi mah enggak ngomong-ngomong sunnah, ya. Bagi yang mendengar azan mengucapkan apa yang diucapkan oleh yang azan, begitu. Nabi hanya ngomong idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Jadi enggak ngomong-ngomong sunnah, enggak ngomong-ngomong wajib, tapi jadi hukum fikihnya wa sunnah lisami'ihima ayyakula mithla qawlihima. Jadi ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ya, makruh, haram, mubah. Itu setelah adanya para mujtahid. Ya, hadis mah Al-Qur'an, ya, enggak ngomong-ngomong. Maka Al-Qur'an adalah tafsir, ya. Hadis adalah tafsir dari Al-Quran, dan pendapat para mujtahid itu tafsir penjelasan hadis, gitu. Jadi kalau kelas kita orang awam, jangan langsung ya menggali hukum dari Al-Quran, menggali hukum dari hadis. Jadi otak kita nggak nyampe untuk menggali Al-Quran, untuk menggali hadis, ya, tentang hukumnya. Itu adalah bidangnya para mujtahid mutlak. Kata para ulama, la yajuzul istinbat bil ayat wal ahadis, ya, li ghairil mujtahid mutlak. Tidak boleh al-istinbat menggali hukum bil ayat dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, wal ahadits dan hadis-hadis Rasul, ligairil mujtahid mutlak, untuk selain para mujtahid mutlak, nggak boleh. Ya, makanya ngeri, ya, kalau ngaji langsung pegang Al-Quran, ngaji langsung pegang hadis, ya, nggak melalui pendapat ulama lagi. Nah, ini takutnya menggiclek, takutnya kepleset. Ya, untuk menggali isi Al-Quran itu harus ditunjang dengan berbagai ilmu, ya, ilmu yang menunjang untuk memahami Al-Quran banyak. Nah, kalau para mujtahid mutlak itu sudah penuh semua ilmu penunjang Al-Quran hadisnya, ya, karena mujtahid mutlak itu menjama'al ulum wal funun wal mazaya min qarni Faris ila sahabat. Mujtahid mutlak itu adalah orang yang kumpul semua ilmu, fan ilmu itu semuanya kumpul, dikuasai semua. Kemudian mazaya, keistimewaan semua ilmu itu udah kumpul semua. Adanya min qarni Faris, adanya dari tahun 300 Hijriah ke atas. 300 Hijriah itu tabi'ut tabi'in, ya. Nah, atasnya tabi'in, atasnya sahabat, gitu. Nah, itu yang kompeten untuk menggali
hukum dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita orang udah tahun 1443 Hijriah, zaman semakin bobrok, ya jangan langsung pegang Al-Quran dan hadis. Menggali hukum dari Al-Quran dan hadis bisa. Ya, diberikan alasan oleh para ulama dikusuril imam. Ya karena otak IQ orang-orang zaman akhir terlebih sekarang itu udah sangat pendek. Ya, kemaksiatan sudah merajalela, ya, hal-hal yang haram sudah merajalela, makannya juga nggak diurus, ya. Nah, yang membuat bebal, ya, yang membuat pendek akal ini, bebal otak ini, ya karena diantaranya faktor makan. Zaman dulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Itu sangat patuh. Kalau dari segi makanan, perilaku, termasuk ibadah yang belum diketahui sumbernya dari Rasulullah nggak mau. Saya pernah sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal itu dia nggak mau makan semangka karena dia nggak pernah mendapatkan hadisnya Rasul makan semangka itu seperti apa, nggak mau. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu harus sesuai dengan Rasul. Rasul ngomong begini enggak, Rasul perilakunya begini enggak, begitu ya. Tuh, makan semangkanya enggak mau. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal itu enggak pernah mendapatkan sumber atau riwayat. Ya Nabi Muhammad itu makan semangka seperti apa, makanya enggak mau. Andai kata ada sumbernya juga, yang dimakan oleh Nabi itu apa kulitnya, apa yang merahnya itu, gitu. Harus ada sumbernya tuh. Kalau orang dulu gitu, apik. Orang negara makan, ya sembrono, ngakunya doang nih. Yang sesuai dengan Rasul kayak gini, pakai celana buntung sholat, iya. Terus pakai sport, berarti buat kayak apa yang segini tuh. Kalau ini makan tanpa nih, gini, celana buntung, gantung, cungkring ya. Nggak pakai peci. Nah, dia bilang ini yang sesuai dengan Rasulullah begini. Emang Rasulullah sholatnya begitu? Kita bilang gitu ya. Sholatnya begitu. Nah, ya. Nah, Nabi bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kamu mendengar orang yang adzan, katakan seperti apa yang dikatakan oleh yang adzan tersebut. Nah, jadi hukum fikihnya tuh wasunnah disunahkan lisami'ihima bagi orang yang mendengar adzan dan qomat sima'an yumayizul huruf, yang mendengarnya seukuran bisa membedakan huruf-hurufnya itu. Jadi kalau emang alif ya alif, dikatakan oleh muadzin itu alif ya alif. Kalau emang ain ain, kalau emang kha ya kha, kalau emang ha ya ha. Jadi huruf kedengaran oleh kita itu memang jelas ya, beda gitu. Kadang-kadang ya ada yang azan ya ngaco gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang ada wow? Ada juga yang gitu. Belum begitu baru dipanjangin. Allahu Akbar. Ya, itu ngaco namanya. Ngaco yang bisa merusak makna. Nah, disunahkan bagi orang yang mendengar adzan dan qomat dengan mendengar yang bisa membedakan huruf. Baca dulu. Apa yang disunahkan? Ayyakula. Lihat dan mulai. Ayyakula mithla qawlina. Disunahkan bagi yang mendengar adzan dan qomat itu mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh yang adzan dan qomat. Orang yang adanya Allahu Akbar, kita yang dengerin sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga sama. Asyhadu anna Muhammad.
gitu. Nah kalau mendengarnya itu nggak bisa beda, ya, jadi kupingnya ada kosletnya, kupingnya ada swasta. Jadi kedengarannya itu ya sama aja itu, yang maklum kupingnya swasta. Jadi antara huruf itu nggak bisa dibedakan. Wa illa la yuqadda bisimai. Kalau misalnya mendengarnya itu nggak bisa membedakan mana huruf alif, mana huruf ain, mana huruf ha, mana huruf kha misalnya, itu nggak dihitung ngedengar. Kalau nggak kehitung ngedengar berarti nggak sunah menjawab. Sama kalau saya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, tapi menjawabnya akhiran, di akhir, artinya kalau dia udah kelar ya, kalau si adanya, kalau yang adanya udah kelar, Allahu Akbar udah kelar, baru kita Allahu Akbar. Kalau dia lagi ngucap, jangan ngucap. Nah yang disunahkan ayakula, ya, bagi yang mendengar disunahkan mengucapkan atau menjawab misla qaulihima, seperti yang dikatakan oleh orang adzan dan qomat. Ustaz, ini masanya lagi wudu, dengar adzan. Itu sunah juga, ya, menjawab orang yang adzan walau mutawaddian, walaupun kita lagi wudu, sunah juga. Pelajaran di bab wudu itu kalau lagi wudu kita ngomong makruh, ya. Udah kelar pelajarannya. Kita lagi wudu nih, wudu baru ngomong makruh. Tapi kalau misalnya ngomongnya menjawab adzan itu nggak makruh. Kita lagi wudu, pas lagi wudu ada yang adzan, kita jawabin baru nggak apa-apa. Itu sunnah. Walau Ustaz ini mah, ya si Zaid ini yang jawabnya punya junub, ya. Habis melakukan hubungan suami istri, begitu ya dur subuh dia bangun, ya kan belum mandi, nah, masih punya junub si Zaid ini. Begitu bangun dengar adzan subuh, sunnah juga si Zaid menjawab orang yang adzan walau junuban, walaupun dia punya junub, sunnah menjawab yang kok enggak haram? Nah, kan kalau adzan mah bukan Al-Quran, ya. Kalau kalimat yang diucapkan oleh yang adzan itu Al-Quran, nah baru nggak boleh orang yang junub. Kalau adzan mah kan termasuk zikir, jadi zikir mah boleh diucapkan oleh orang yang junub. Seperti ya misalnya di speaker ada yang ngumumin orang yang meninggal, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kalimat ayat Al-Quran. Tapi kalau diniat zikir nggak apa-apa. Orang yang junub, orang yang yang begitu mendengar berita duka cita misalnya, sampai meninggal, siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat Al-Quran. Tapi kalau kita mengucapkannya orang yang junub, orang yang niat zikir itu nggak apa. Misalnya kalau lagi makan nih, kan baca bismillah, bismillah itu termasuk ayat Al-Quran juga, kalimat Al-Quran. Tapi kalau misalnya yang junub, yang yang ngucapin bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir nggak apa, kecuali mengucap bismillahnya itu dengan niat baca Al-Quran, itu haram. Ya puasa ini masih hindun, ya lagi baru 2 hari headnya biasa seminggu, dengar adzan. Sunnah juga menjawab orang yang adzan walau hidon, walaupun si hindun lagi head. Ya kalau ada yang adzan, sunnah juga menjawab orang yang adzan. Khilafan li sufi fihima, ya cuma beda pendapat bagi
kata Imam Sughi, ini dalam masalah orang junub dan haid, kata Imam Sughi mah ya haram orang yang lagi haid, orang yang punya junub hadas besar menjawabi ya orang adzan nggak boleh, kata Imam Sughi. Ya puasa ini masih izin lagi cebok, ya sembrok, ya lagi nyebokin, lagi mau bersih, bukan lagi berak ya, lagi cebok, sembrok, dengar orang ada, lama balik cebok, nggak apa-apa jawabannya, kecuali kalau lagi ngeder jangan. Kalau lagi ngeder nih, balik keluar tuh, itu mah jangan, itu mah nggak boleh haram. Nah ini kalau bagaimana menjawabnya sama seperti yang diucapkan oleh orang yang adzan dan qomat. Nah di sini dikatakan sunnah menjawab orang adzan dan qomat. Tapi kalau kita mah kan yang dijawab yang adzan doang nggak, orang qomat enggak ya? Orang dia mau cepet, orang adzan kalau yang qomat kan cepet ya. Kita mau gimana menjawab itu? Jadi kalau kita ya yang dijawab itu yang adzan doang, ya, yang qomat mah enggak. Padahal dua-duanya sunnah dijawab gitu. Tapi sunnah dijawabin juga yang adzan dan yang qomat ilam yal'ana dan juga yurul makna. Kalau misalnya yang adzannya itu enggak ngaco dengan ngaco yang merubah makna. Nah kalau tadi mengaco tuh barnya dipanjangin, jangan dijawabin itu mah, soalnya ngaco. Nah kalau dijawabin tuh jadi kita ikut-ikutan ngaco. Ya kalau misalnya ada yang adzan ya, Allahu Akbar, ngaco itu. Kalau akbar nggak panjang itu Allah Maha Agung artinya. Tapi kalau banyak panjang akbar itu artinya beduk. Kalau nggak drum band ya Allah Akbar ya alhamdulillah. Kalau sengaja dan tahu artinya bisa murtad. Kalau Allah Akbar baknya itu nggak panjang, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi kalau banyak panjang Akbar itu artinya beduk. Coba Allah itu beduk, murtad nggak? Allah itu drum band. Kan jadi ngaco. Nah kalau ngaco mah jangan dijawabin, diam aja. Udah kita benerin, begitu lagi begitu, udah penendang beda. Ada yang gitu, udah benerin. Oh, bisa biar alasannya. Orang buru-buru bosan, wah buru-buru ya jangan dipanjangin. Alasannya buru-buru, apa hubungan? Jadi fayati bikuli kalimatin akibat firaghi minha hatta fitarji. Cara yang menjawab itu ya ucapkan bikuli kalimatin dengan setiap kalimat adzan. Akibat firaghi minha ya setelah yang adzan itu rampung beres dari itu kalimat. Setelah beres dari kalimat baru kita jawab. Kata yang adzannya Allahu Akbar. Sudah beres tuh. Baru kita jadi Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah beres. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dia lagi asyhadu kita asyhadu lagi bareng. Jangan ngebarengin maksudnya. Hatta fit tarji'i ya. Walaupun di dalam tarji itu ya kalau baca asyhadu sebelum kenceng pelan dulu tarji kemarin ya. Walaupun di dalam tarji ya, kalimat asyhadu yang diucapkan pelan oleh muadzin itu juga kita ikutin nggak apa-apa, sunnah. Ya kata muadzinnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita ngikutin yang pelannya itu nggak apa-apa, sunnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikutin yang pelan. Nah
Pak Ustaz kan asyhadu alla ilaha illallah tadi kan pelan ya. Karena pelan, jadi kitanya nggak ngedenger. Wa illam yasma'u, walaupun kita nggak ngedenger tajinya tuh kalimatnya kan pelan. Walaupun kita nggak dengar, udah kita ikutin aja. Kita baca pelanannya. Walau sami'a ba'dul adhani ajaba fihi wa fi ma lam yasma'u. Bahwasanya ini mah yang kedengaran adanya separuh doang. Ya. Karena ya belum ada speaker, kamunya belum ada speaker nih, aspek anti speaker. Kalau panjang kan dospek, doyan speaker. Ada di daerah Bogor banyak yang aspek. Ya, daerah Gentur, Cianjur, banyak yang aspek. Jadi ini mah yang adanya itu nggak pakai speaker. Emang jadi menara, tapi kan sekarang apalagi angin yang berubah-ubah ya, banyak angin. Jadi sebagian doang yang kedengaran adanya. Pertama kan Allah kedengaran. Terus misalnya asyadunya nggak kedengaran, nggak kedengaran, bawa angin. Jadi yang kedengaran itu hanya separuh adhan. Walau sami'a ba'dul adhani ajaba fihi, seandainya yang kedengaran itu hanya sebagian adhan, ajaba fihi, jawabi yang kedengaran oleh dia yang sebagiannya jawabin. Terus wa fi ma lam yasma'u, adhan yang enggak kedengaran pun udah jawabin aja. Ya, karena andai kata kedengaran full semuanya, ya pasti kan harus dijawabin. Maka walaupun sebagian yang kedengaran, udah jawabin yang kedengaran dan jawabin yang nggak kedengaran, jawabin semua. Walau tarat tabal mu'adzinuna jabal kulla walau pada sholatihi. Si Zaid lagi sholat, ya, si Zaid lagi sholat sunnah misalnya. Pas lagi tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, ya dulu masuk waktu sholat zuhur. Udah begitu yang namanya awal waktu kan ada, terus At-Taqwa adzan juga, Baitur Rahman adzan juga, itu dari mana-mana. Itu kalau mau dicermati itu ada 4 kalau kedengeran semua. Bareng lah. Kayak orang boleh nyeting. Kajian semuanya bareng. Allahu Akbar, kayak orang duet gitu ya. Kalau orang duet. Kalau duet mah 2 ya, kalau di atas 2 mah pura pakor namanya. Jadi bareng. Nah, itu pas lagi sholat sunnah nih ya, pas lagi duduk tahiyat akhir, dikit lagi masalah, kedengaran ada itu banyak. Walau tarattabal mu'adzinuna, kalau ngantri bahasa kitanya, kalau ngantri yang adanya itu bahkan ada 4. Kalau ngantri orang yang adzan, ya Allah Akbar, ya Taqwa Allah Akbar, Azhur semuanya kedengaran. Ngantri yang adanya, itu ngejawabnya gimana? Ajabal mula, jawabin semua. Padahal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah jawab semuanya. Nah, Ustaz kasih jawabnya lagi sholat sunnah, tahiyat akhir, itu jawabannya gimana? Ya, si Zaid karena lagi sholat sunnah, jadi jawabnya dia udah kelar sholat belum jawabin. Walau ba'da sholat walaupun ngejawabin semuanya itu setelah
setelah kelar sholat. Jawabin semua. Kalau yang adanya ngantri. Nah, karena ada yang 4 yang adzan nih, ya, ajat adzan, adzan lagi, adzan lagi. Malah wa yukrahu tarku ijabatul awal, makruh kalau enggak menjawab adzan yang pertama. Yang ngantri, misalnya aja dulu, Allahu Akbar, baru separuh, Allahu Akbar. Nah, yang sangat ditekankan menjawab adzan yang pertama. Ya, katakan misalnya kedua, berkeramat yang ketiga. Nah, kalau sampai yang pertama nggak dijawab itu makruh. Jadi usahakan antrian pertama itu dijawab. Kalau yang kedua misalnya, yang kedua masih adzan, ya walaupun nggak dijawabin, ya itu nggak apa-apa. Cuma kalau bisa dijawabin semua. Tapi untuk adzan yang pertama, yang duluan, kalau sampai nggak dijawabin itu mah. Wa yaqbil ijabati wa qira'ata wa dzikra wa du'a. Izin lagi tadarus, ya lagi tadarus di rumahnya. Lagi baca waknya, lagi baca tabarok, lagi asik baca waknya, lagi asik baca tabarok. Ya ada yang ada. Allahu Akbar wa yaqra'u bil ijabah. Berhenti dulu bil ijabati, ngejawabin adzan dulu. Apa yang diberhentiin? Al-Qur'ata, lagi baca Quran berhenti dulu, tunda. Lagi baca kitab, lagi ngaji dengar adzan, tunda dulu. Ya. Apalagi baca status mah, apalagi ngeliat YouTube mah, orang lain lagi baca kitab, lagi baca Quran aja belum berhenti, ya jawabin adzan dulu, tunda baca Qurannya, ntar udah kelar, ya adzan baru mau terusnya terus. Apalagi timbang baca status mah, timbang lagi ngeliat YouTube mah, dilemparin ya boleh HP-nya. Ya, wa yaqul bil ijabah, tunda dulu bil ijabah, dijawabin adzan dulu. Apa yang ditunda? Al-Qur'an, baca Qur'annya, baca kitabnya tunda dulu. Ya, lagi ngaji dengar adzan, tunda dulu ngajinya. Wa dzikr, lagi zikir, ya, lagi zikir, lagi selamatan, ya selamatan habis maghrib. Ya kalau habis maghrib kan ya biasanya ya waktunya kan sempit. Pas lagi zikir, la ilaha illallah, ada yang adzan, tunda dulu zikirnya. Wa dzikra, baca zikir tunda dulu. Wa doa, lagi doa. Selamatannya habis maghrib ya. Pas lagi doa ustaznya, Allahumma ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dengar orang adzan, tunda dulu. Wa tuqra'u limujamin. Si Zaid punya istri Hindun. Sekarang subuh itu 4:30, ya, lewat 38, hampir 40 menit. Jam 4 lewat 40 menit. Bangun tidur nih si Zaid, bangun bininya, ya, pengen berhubungan badan. Pas lagi eng denger adzan. Ya, waktu boleh mujamin, makruh ngejawabin adzan di mujamin. Bagi si Zaid lagi eng sama bininya, makruh. Jangan beri jawabin, nggak sopan Zaid. Dan gitu malas jadi mandinya.
wa tuqra'u liqadi hajatin. Pas lagi berak, lagi ngeden, pas lagi keluarnya kan, dengar adzan, dijawab sama si Zaid, udah lagi ngeden. Wa tuqra'u makruh menjawabin adzan liqadi hajatin bagi yang berak. Jangan, kalau lagi berak jangan jawabin adzan. Terus ngejawabinnya gimana? Baru jibani badal firagi, ngejawabinnya orang yang jima, orang yang lagi berak ngejawabin nanti kalau udah kelar beraknya. Ya, kalau udah kelar beraknya baru jawabin. Kamu sholin sama, ya. Ngejawabinnya nanti kalau udah kelar. Orang yang sholat, lagi sholat dengar adzan, misalnya lagi sholat sunnah ya kalau sholat dhuhr, lagi sholat sunnah, pas lagi duduk tahiyat akhir itu dengar adzan. Nah itu karena lagi sholat, nanti ngejawabinnya kalau udah kelar sholat baru ngejawabinnya. Itu juga introbal aslu kalau ya pemisahnya itu ya kalau jedanya itu enggak lama. Kalau misalnya ya sholatnya baru takbir, Allahu Akbar, langsung dengar adzan, ya berarti kalau misalnya nungguin kelar sholatnya itu lama ya jedanya, selang waktunya lama, itu mah nggak usah jawabin karena kelamaan. Kalau tadi mah kan gambarnya lagi tahiyat akhir ya, itu mah bentar jawabin, kalau udah kelar sholat jawabin. Illa liman bihamamin, kecuali nggak makruh. Kecuali nggak makruh kalau orangnya lagi kamar mandi. Cuma lagi kamar mandi, lagi mandi dah. Nah lagi mandi di kamar mandi, kemudian dengar adzan, nggak makruh dijawabin. Kecuali tadi itu pas lagi ngeden. Kalau cuma baru mandi doang di kamar mandi ngejawabin adzan itu nggak makruh. Lihat lagi, illa liman badanu nansun ma'ada famih. Sujud habis nguras kolam lele, empang bukan kolam, empang lele. Kalau begitu empang lele ditongkrongin kan? Itu lumpurnya hitam banget, mana bau, ya namanya empang lele ditongkrongin. Otomatis badan si Zaid belepotan, habis nangkepin lagi belepotan lumpur yang campur dengan najis kan. Jadi seluruh badannya udah belepotan lumpur, belepotan najis. Ya, pas dia naik nih ke darat, lelenya udah ditampar semua naik ke darat, belepotan udah kayak makhluk apa tahu gitu. Ada yang ada, si Zaid dengar adzan, badannya belepotan penuh dengan najis. Nah, si Zaid yang penuh dengan najis badannya menjauhi adzan. Illa liman badanu najisun, kecuali nggak makruh. Si Zaid badannya penuh dengan najis. Walaupun badannya penuh dengan najis menjauhi adzan itu nggak makruh. Ma ada famihi, kecuali kalau mulutnya yang najis, jangan ngejawabin adzan. Bagaimana gambaran mulutnya najis? Ya, isitnya berdarah, isitnya bengkak, ya terus berdarah. Nah, berarti mulutnya kan najis. Atau habis makan cuek kokol, atau habis makan cuek pedas, cuek japu, habis makan cuek pedas, cuek japu, cuek kokol. Terus dengar adzan, itu makruh menjawab adzan, sebab mulutnya kan. Doyan enggak tahu kayak jamu, dia pernah. Itu mau najis cuma. Enggak. Cuma makruh doang, apa-apa.
Memang bengis. Nah, jadi kalau mulutnya yang najis mah jangan, ya, jangan jawabin azan. Terus saking dijaganya kalimat azan, jangan sampai diucapkan, ya, dijawabin oleh yang mulutnya najis. Lah bosan padahal mah ada air situ, kalau dia mau kumur-kumur mah terus kakak gitu, danang gitu ya. Ya, jadi artinya ada yang buat mensucikan mulutnya itu, padahal mah ada, cuma dia nggak kumur-kumur. Mulutnya masih tetap najis. Nah, kalau mulutnya masih tetap najis itu jangan jawabin. Wa in wajada ma yatataharu bihi, walaupun dia itu menemukan air yang buat mensucikan mulutnya, ya, kecuali kalau mulutnya udah suci baru jawabin. Walaupun si jahil itu menemukan air, ada air yang buat mensucikan badannya, ya, airnya melimpah, ada keran, ada kolam misalnya. Nah, kalau badannya doang yang najis itu nggak makruh menjawab, kecuali mulutnya yang. Nah, jadi intinya kalau kita mendengar orang azan, ikutin apa yang diucapkan oleh orang yang azan. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna. Jadi sama, apa yang diucapkan oleh yang azan itu kita ikutin kayak gitu. Illa bi hayya alatin, kecuali pas hayya ala sholah ya falah. Jangan sama, ya, jangan menjawabnya sama dia. Misalnya azan, hayya ala sholah, kita hayya ala sholah. Jangan hayya ala falah, kita jangan hayya ala falah, jangan. Nah, terus pas hayya ala sholah falah, ya, ngejawabnya pakai apa? Fayuhaukilu, baca la haula wala quwwata illa billah gitu. Kalau pas hayya ala sholah hayya ala falah mah kita jangan ngikutin hayya ala sholah, jangan ngikutin hayya ala falah, gitu mah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ayji ayaqulu fiha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang ngejawabinnya itu kalau pas hayya ala sholah hayya ala falah mah, ya, jangan ngikutin dia, kita bacanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata yang adanya hayya ala sholah, kitanya la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah, la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Kalau secara bahasa, masih secara arti, secara lafaz, la haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Tapi ya, secara makna yang sebenarnya gini, ayla tahaula an maksiatillah illa bihi, tidak ada daya upaya, kita nggak punya daya, nggak punya upaya untuk menjauhi maksiat kepada Allah illa bihi, kecuali dengan Allah. Jadi untuk menjauhi maksiat dari Allah, untuk berhenti dari maksiat pun kita nggak punya daya, nggak punya upaya, kecuali Allah yang menggerakkan. Secara hakikat begitu, tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang bisa memberhentikan. Itu secara hakikat. Tapi secara syariat, secara kasab ikhtiar, ya harus dipaksain gitu, ya. Jangan menunggu daya upaya dari Allah sementara kitanya nggak ada usaha. Aduh, gua pengen berhenti ngadu ayam susah amat ya. Berarti yang pengen menjauhi maksiat dari Allah gitu ya. Pengen berhenti main judi, main togo susah amat ya. Ya karena belum mendapat daya upaya dari Allah. Wah, itu ente berarti nggak mau usaha dulu. Ya usaha dulu yang maksimal.
Bagaimana caranya? Ya paksain. Ya, jangan ngadu ayam, jangan main togel, jangan nipu, ya jangan ini, jangan itu, banyak. Paksain. Itu usaha dari kita. Hakikatnya memang tidak ada daya upaya untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, ya kecuali Allah sendiri yang menggerakkan. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa menjauhi, bisa berhenti dari maksiat kepada Allah, nanti jangan diakwa itu memang boleh gua yang boleh maksa itu. Hakikatnya ya kita mendapat daya dan upaya dari Allah. Gitu. Sebaliknya wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan ma'unah, dengan pertolongan dari Allah. Kita melakukan ketaatan, kita melakukan ibadah ini, ibadah itu bukan hasil kerja keras kita, bukan. Itu karena kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa menjawab, sehingga kita bisa melakukan ibadah tersebut. Tuh. Jadi kan kalau begitu kan nggak ada yang diaku-aku. Ya kita menjauhi dari maksiat, kita bisa berhenti dari maksiat karena memang mendapat daya dan upaya dari Allah. Bisa melakukan ibadah pun itu karena kita mendapat kekuatan, pertolongan dari Allah. Jadi nggak diaku-aku. Kalau masih ngaku-ngaku, nah ini yang bahaya. Jadi ujung-ujungnya nanti kita protes, ya, komplain. Nah jadi pas ayat sholat ayat pala itu jawabnya beda, ya. Harus la haula wala quwwata illa billah. Jangan ikutin orang yang nanti. Wa yusaddiqu